Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang membahas tentang iman dan kufur dalam perspektif ilmu kalam. Pengertian iman dan kufur dalam perspektif ilmu kalam. Dalam kajian ilmu kalam, iman secara bahasa berarti percaya, sedangkan secara istilah adalah pembenaran dalam hati. Kufur berasal dari kata kafara yang berarti menutupi atau mengingkari kebenaran. Namun definisi iman dan kufur berbeda menurut aliran-aliran dalam teologi Islam. Khawarij, iman mencakup ucapan dan amal, pelaku dosa besar dianggap kafir. Terus Murji'ah, iman cukup dengan hati dan lisan, amal bukan bagian dari iman. Yang selanjutnya Mu'tazilah, iman adalah ketaatan dan perbuatan wajib, pelaku dosa besar disebut fasik bukan kafir. Asy'ariyah, iman mencakup hati dan lisan, sedangkan amal melengkapi keislaman tapi dosa besar tidak membuat kafir. Yang terakhir Maturidiyah, iman adalah pengakuan hati dan lisan, kekufuran adalah penolakan terhadap kebenaran bukan akibat dari dosa besar. Komponen-komponen iman dalam Islam, iman terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama, tasdik, yakni keyakinan hati, meyakini kebenaran ajaran Islam secara penuh dalam hati. Yang kedua, ikrar, pengakuan lisan, mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai bentuk pengakuan iman. Yang ketiga, amal, yakni perbuatan nyata, membuktikan iman melalui tindakan seperti ibadah, akhlak baik, dan menjauhi larangan Allah. Ketiga komponen ini menjadi dasar dalam menilai kadar keimanan seseorang menurut berbagai perspektif kalam. 3. Pandangan Khawarij, dosa besar sama dengan kafir. Nah, pelaku dosa besar dalam Khawarij adalah kelompok yang sangat keras. Dalam persoalan iman dan dosa, mereka memandang bahwa pelaku dosa besar telah keluar dari Islam dan menjadi kafir. Oleh karena itu, menurut mereka, orang yang melakukan dosa besar pantas dihukum berat, bahkan sampai dibunuh jika memungkinkan. Pandangan ini muncul dari konflik politik kekecewaan mereka terhadap putusan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menerima tahkim dalam sengketa dengan Muawiyah. Mereka menganggap keputusan itu sebagai bentuk dosa besar yang menjadikan Ali dan para pendukungnya sebagai kafir. Yang keempat, konsep an-manzilah baina al-manzilatain oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah menawarkan jalan tengah. Menurut mereka, pelaku dosa besar bukan mukmin dan juga bukan kafir, tetapi berada di antara keduanya, yaitu fasik. Konsep ini dikenal sebagai al-manzilah baina al-manzilatain. Posisi di antara 2 posisi, pelaku dosa besar tetap diakui sebagai muslim tetapi tidak dianggap sebagai mukmin sejati. Ia tetap berhak atas hak-hak sosial seperti menikah dan mewaris, namun tidak boleh menjadi imam atau pemimpin umat. Konsep ini juga sejalan dengan prinsip keadilan Tuhan menurut Mu'tazilah, bahwa Allah tidak akan menghukum secara zalim dan setiap perbuatan akan dibalas secara adil. Yang kelima yaitu pandangan Asy'ariyah, dan iman bertambah dan berkurang. Dalam pandangan Asy'ariyah, iman terdiri dari keyakinan, ucapan, dan amal, dan bersifat dinamis, bisa bertambah dan karena ketaatan dan berkurang karena maksiat. Namun berbeda dengan Khawarij, Asy'ariyah tetap menganggap pelaku dosa besar sebagai muslim meskipun imannya lemah, karena mereka menekankan bahwa amal perbuatan penting sebagai penyempurna iman, tapi bukan satu-satunya indikator beriman. Nah, kesimpulannya, kajian tentang iman dan kufur dalam ilmu kalam menunjukkan keragaman pandangan teologis di kalangan umat Islam. Ada yang sangat ketat seperti Khawarij, ada yang sangat longgar seperti Murji'ah, ada yang menawarkan keseimbangan seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Pemahaman ini mengajarkan kita bahwa iman bukan sekadar klaim, tapi harus diwujudkan dalam lisan dan perbuatan. Namun penilaian akhir tetap milik Allah yang Maha mengetahui isi hati dan amalan hambanya. Demikian pembahasan mengenai iman dan kufur dalam perspektif ilmu kalam. Semoga dapat menambah pemahaman kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.